warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ada yang ngantuk? Enggak ada? Oke, nanti kalau kelihatan ada yang ngantuk suruh berdiri ya. Supaya enggak ngantuk. Puji dan syukur kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, paginya tanggal berapa Ramadan? Tanggal berapa? 15 atau 16? Atau tanggal 30? 6? Alhamdulillah kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah dan telah melaksanakan pesantren kilat atau disingkat apa? Sanlat ya. Saking kilatnya cuma berapa hari? 2 hari ya. Jadi nanti lulus pesantren kilat, alumni pesantren kilat. Ya, kalau Ustaz nggak pernah ikut pesantren kilat, pesantrennya pesantren lama, ya. Tapi mudah-mudahan nanti setelah kalian selesai sekolah formal atau bahkan sekaligus SMP-nya bisa pesantren ya. Siapa yang mau masuk pesantren? Mana? Ya. Yang masuk pesantren itu sudah tercatat di dalam catatan amal baik, sudah ditandain calon ahli surga. Mau enggak? Mau. Jadi kalau niatin dari sekarang, nanti saya setelah SD lulus SMP-nya mau pesantren. Keren ya. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in juga pengikutnya. Insya Allah kepada kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua, sebelum Ustaz mulai, silakan disimpan dulu pensil dan bukunya. Tidak ada yang ngobrol, perhatikan dengan baik. Ustaz tanya kabar dulu ya. Apa kabar hari ini? Kalau Ustadz tanya kabar, perhatikan supaya nggak ngantuk. Kalau Ustadz tanya kabar, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Yes, bisa? Bisa nggak? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Belum kompak nih, yang perempuannya masih bingung. Lagi ya. Tangannya alhamdulillah seperti berdoa. Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allah. Allahu Akbarnya ke atasin. Yes-nya yang paling kenceng. Siap? Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Yes. Nah, belum Allahu Akbar udah yes aja ini. Saking semangatnya. Baik, teman-teman semua. Nanti kalau ada yang ngobrol suruh berdiri ya. Setuju? Nah, kita bikin peraturan dulu. Nanti kalau yang ngobrol suruh berdiri. Nanti di akhir sesi kita tanya ya. Yang ngobrol kita tanya. Kalau nanti jawabannya benar, dapat hadiah. Hadiahnya minta sama Pak DKM. Ya. Jadi perhatikan dengan baik. Hari ini kita akan belajar sesuai dengan tema sanlatnya. Tema sanlatnya apa?
cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini judulnya, kita sesuaikan dengan materi hari ini, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Allah itu? Allah itu siapa? Ya. Allah itu pencipta manusia. Allah itu pencipta alam semesta serta isinya. Ya. Ini sebelum Ustaz lanjutkan, ini biodatanya bisa terbaca? Bisa baca nggak? Siapa nama Ustaz? Ya, ini nama Ustaz yang ketiga. Dulu namanya Yusuf Mulyadi dulu. Terus diganti lagi jadi Yusuf Suryadi. Diganti lagi Yadi Mulyadi. Karena orang Sunda ya. Orang Sunda jadinya mana hilang ini? Ya, alamat Ustaz aslinya orang Sukabumi. Ya. Aslinya orang Sukabumi. Layarnya hilang nih. Sekarang tinggal di Bonang. Ya, di Blok TB nomor 7. Blok TB 7 nomor 31. Di rumah itu Ustadz buka majelis ta'lim, pengajian, ya. Pengajian anak-anak seperti kalian, anak SD, anak SMP. Ngajinya setelah maghrib. Pakai Al-Quran, namanya metode ummi. Yang kebetulan Ustadz juga ngajar di salah satu sekolah dasar di Kelapa II, ya, nama SD-nya Fajar Islami, sebagai koordinator metode ummi di sekolah. Jadi yang ngatur urusan belajar Al-Quran, metode ummi Ustadz, ya. Bagiin kelompoknya, bagiin gurunya, membimbing gurunya juga, dan lain sebagainya. Itu urusan Ustadz di sekolah, ya. Belum nampak ya. Itu biodata, ya. Majelis ta'limnya yang di Bonang namanya Darul Ilmi Al-Musri 1. Ya. Darul itu tempat, ilmu itu ilmu, tempat ilmu. Jadi Ustadz namakan itu supaya tempat itu menjadi tempat menimba ilmu. Al-Musri artinya cepat, ya, artinya cepat. Jadi ilmu yang bisa diraih dengan cepat, insya Allah. Layarnya belum kelihatan ya? Siapa Rasulullah? Siapa Rasulullah? Nabi Muhammad. Utusan Allah. Ada nabi, ada rasul, ya. Apa bedanya nabi rasul? Apa bedanya nabi dengan rasul? Apa arti dari nabi dan rasul? Nabi apa nabi? Nabi adalah, siapa yang tahu? Utusan Allah. Allah Subhanahu wa taala yang diutus, diberikan wahyu, tetapi tidak wajib menyampaikannya. Jadi nabi itu tidak punya pengikut. Dapat wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul adalah seorang utusan Allah yang diberikan wahyu, wajib untuk menyampaikannya. Itu beda nabi dan rasul. Nabi ada berapa? Kata siapa? Kata siapa? 214.000. Berapa?
214.000 nabi. Rasul berapa? 25. Setiap rasul pasti nabi, setiap nabi bukan rasul. Ya, setiap nabi bukan rasul, setiap rasul berarti nabi. Yang 25 rasul hafal enggak? Hafal enggak? Adam, Idris, Nuh, Hud, Shaleh, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhiru khatimil anbiya Ahmad al-Mustafa. Alhamdulillah ada yang sudah hafal. Dihafalin ya, karena harus hafal. Nah, sekarang kita baru kebuka arti cinta. Ini menurut kalam Arab ya. Man ahabba syai'an, barang siapa yang cinta sesuatu, aksaru zikri. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, pasti banyak menceritakannya. Kamu seneng nonton film Ipin Upin? Iya. Kira-kira kalau seneng diceritain enggak? Diceritain. Kamu senang main kelereng? Ya, diceritain enggak sama temannya? Yang perempuan senang main boneka, diceritain nggak sama temennya? Saya senang sama boneka Boboiboy. Boneka Boboiboy. Ya, jadi kalau cinta itu sering diucapkan, sering diceritakan. Ya, dulu Ustadz juga sama. Ketika cinta kepada seseorang, diceritain. Sama guru dicurhatin, sama teman diceritain. Ya. Itulah cinta. Cinta itu tidak beda tipis artinya maknanya dengan suka, ya. Suka makan suka dengan daging ayam. Ya, ceritain daging ayam mau enak, ya. Apalagi kalau sudah jadi chicken, ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat apa? Al-Baqarah 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri cinta kepada Allah salah satunya orang itu beriman. Iman itu artinya percaya. Kalau sudah percaya timbul rasa cinta, rasa suka. Nah, kita iman kepada Allah berarti kita cinta kepada Allah. Kira-kira kalau sudah cinta, mau disuruh apapun, kira-kira dikerjain nggak? Dikerjain nggak? Dikerjain. Kata Allah, kamu harus sholat. Sholat nggak? Sholat. Kenapa? Karena kita cinta Allah. Siapa yang dicinta ketika dia nyuruh kita kerjakan. Sama orang tua. Kata orang tua, siapa namanya? Ini siapa namanya? Arkan. Arkan tolong beriin garam ke warung. Kira-kira dikerjain nggak? Dikerjain. Kenapa dikerjain? Karena cinta kepada orang tua. Ya, cinta kepada orang tua. Apapun yang disuruh, diperintah, dikerjain. Ya, silakan. Oke, konsentrasi lagi. Konsentrasi. Nanti kalau ngantuk kita olahraga. Ya. Baik.
hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelihatan nggak? Nggak ada. Ya Rasulullah, mal iman. Ya Rasul, kata sahabat, apa itu iman? Iman itu kata Rasul, ayyakunallah wa rasulahu ahabbu ilaika mimma siwahuma. Yang namanya iman, kata Rasul, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih kamu cintai daripada selain keduanya. Jadi cinta kepada Allah jangan pernah kalah sama cinta kepada selain Allah. Ya, derajatnya paling tinggi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, baru cinta kepada orang tua. Ya, baru cinta kepada yang lain. Jadi timbulkan dalam diri kita, dalam benak hati kita, cinta Allah nomor berapa? Nomor 1. Tadi kalau sudah namanya cinta, perintah Allah dikerjain, sholat. Sekarang apa? Puasa. Ya, ini karena bukti kita cinta kepada Allah. Kita iman, cinta kepada Allah, akhirnya kita ngerjain puasa. Ya. Qul in kana abuukum. Belum bisa. Wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallaha bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah jika bapak, anak, saudara, istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dari berjihad di jalan dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah hingga Allah mendatangkan putusannya. Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang fasik. Ini kalau cinta kita mengalahkan cintanya kepada Allah, maka dia dikatakan orang fasik. Orang fasik yang dia lebih mencintai dunia, dia lebih mencintai jabatan, dia lebih mencintai harta, kekayaan, rumah, dan lain sebagainya. Banyak zaman sekarang, ya, orang itu terlena dengan dunia. Makanya cinta kepada Allahnya berkurang. Kalau sudah cintanya berkurang kepada Allah, maka perintah Allahnya diabaikan. Orang kalau nggak mau ngerjain sholat, imannya udah hilang, cintanya sudah hilang. Puasa pun sama, ya. Sekarang tidak mustahil hari ini atau kemarin sudah lewat 15 hari pasti ada yang tidak puasa. Kenapa? Karena imannya hilang, cinta kepada Allahnya juga hilang, sehingga perintah Allah diabaikan. Dia nggak peduli, ya, tidak peduli puasa atau enggak, karena imannya sudah hilang, cintanya sudah hilang, maka tugas dari Allah tidak dikerjain. Ya, kalau kita bukti cinta kepada Allah, perintahnya dikerjain. Sholat, zakat, puasa, dan kewajiban yang lainnya. Nah, hari ini kita akan membahas wa qala ba'duhum mahabbatullahi ala syarati ma'anin min jihatil abdi. Pembuktian cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kata sebagian ulama, ini di kitab Safinatun Najah, di syarahnya, ya, syarah kitab Safinatun Najah. Nah, ba'duhum, sebagian daripada ulama menyatakan makna cinta itu diantaranya ada berapa? Ada 10. Ada 10. Nih, lihat ya. Nomor 1. Nomor 1 perhatikan.
Seorang yang meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang terpuji dari segala sisi, dari segala apapun. Ya, nomor satu pembuktian cinta, yakin di mana? Di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha terpuji. Pujian Allah itu lewat asma-asma Allah. Yang jumlahnya berapa? Asmaul Husna berapa? 99. Ya, dengan sifat Rahman Rahim, Malik Kudus, Salamul Mukmin. Hafal? Hafal enggak? Hafal? Coba sebutin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Qudus, Salamul Mukmin, Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim. Hafal enggak? Hafal. Kalau dinyanyiin hafal ya? Ya. Yang mana nyanyinya? Ya, kalau dinyanyiin hafal ya. Oke, nanti nyanyiin di akhir. Tuh ya. Itulah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, kita memuji Allah dengan ucapan subhanallah. Ya, kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah. Ya. Jadi ganti kata-kata ucapan yang keluar daripada lisan kita, pembuktian cinta kepada Allah dengan cara memuji. Ya. Ya, kalau lihat yang ajib, kalau lihat yang hebat, lihat yang menakjubkan, ya, ucapkan subhan, bukan buset, tapi subhan atau masya Allah. Ya, temannya hebat, masya Allah, subhanallah. Ya, tidak, wih, lu keren. Ya, ya, itu juga bagus. Itu adalah pujian, tapi lebih kita memuji Allah dulu baru memuji manusia. Makanya kembalikan dulu kepada Allah Subhanahu. Masya. Yang kedua, seorang meyakini bahwa Allah berbuat baik, memberikan nikmat dan memberikan kemurahan kepadanya. Allah baik nggak? Baik. Allah ngasih nikmat nggak sama kita? Ngasih. Dan Allah memberikan kemurahan. Bukti Allah baik apa? Buktinya Allah baik apa? Allah menciptakan kita manusia fi ahsani taqwim, dalam ciptaan yang sempurna dibandingkan dengan hewan atau makhluk yang lain. Ya, coba kamu perhatikan cacing. Cacing ada kakinya enggak? Enggak ada. Ada tulangnya enggak? Ada. Ya. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ular, ya. Itu kalau lomba menggambar paling cepat itu lomba gambar cacing. Kenapa? Cacing timbang digigit doang beres kan? Ya. Jadi kalau ada perlombaan menggambar paling cepat, ikut gambarnya gambar cacing. Pasti paling cepat. Tapi lihat manusia. Begitu sempurna dengan ciptaannya, ada matanya buat ngelihat, ada hidungnya buat mencium, ada bibirnya buat ngomong, ada telinganya buat mendengar, ada tangan buat ngambil sesuatu, ada kaki untuk berjalan, tubuhnya yang sempurna, ada badannya, ada kakinya, ada pahanya, semuanya. Dan itu Allah letakkan di tempat yang sesuai, di tempat yang paling sesuai. Mata di sini, hidung di sini. Coba kamu lihat, kalau ada orang matanya di sini, matanya di sini nih, hidungnya di atas, bolongnya ngadep ke atas. Kalau hujan, kira-kira banjir enggak? Banjir. Kalau hujan, hidungnya ke atas, bolong, masuk airnya. Ya. Nah, kira-kira kalau sudah masuk air ke dalam ini, ke dalam hidung, apa yang terjadi? Sakit. Telinganya kalau ada di sini, kira-kira pantas apa enggak?
Enggak pantas. Ya. Jadi itulah daripada Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada kita. Jadi harus tetap husnudon. Ya. Tetap husnudon, berbuat bersangka baik kepada Allah. Ya. Apapun yang terjadi, kita berbuat baik. Kita menyangka bahwa Allah berbuat baik. Sudah ada yang ngantuk? Sudah dicatat? Nanti ditanya sama panitia. Ya, nomor 3. Pembuktian cinta. Seseorang yang meyakini bahwa kebaikan Allah, ya, kebaikan Allah kepada hambanya lebih besar dari amal hambanya. Dari amal hambanya baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan ibadah kepadanya meski amalnya itu sempurna dan banyak. Ya, jadi meyakini bahwa kebaikan Allah lebih besar daripada kebaikan kita. Jadi jangan mentang-mentang misalnya kita sudah sedekah. Ya, sudah sedekah. Aku sudah sedekah hari ini, kok doaku nggak dikabul? Kok nggak dibalas sama Allah? Ya, jadi kebaikan kita belum sebanding dengan kebaikan Allah kepada kita. Allah sudah ngasih rezeki, rezekinya kesehatan, bisa makan enak, bisa tidur nyenyak, bisa main, bisa belajar, bisa apa lagi? Bisa loncat-loncatan, ya, itu kebaikan dari Allah. Coba kalau bayangkan, kalau kita nggak punya kaki, ya, kalau kita nggak punya kaki, di luaran sana teman-teman kalian ada yang tidak punya kelengkapan tubuh seperti kita, tetapi mereka juga diberikan kelebihan oleh Allah. Itulah kebaikan Allah. Itulah rahmat dan nikmat yang diberikan Allah. Ya. Memandang seseorang itu harus memandang dengan pandangan yang baik. Karena kita sejatinya memandang seseorang itu bukan dari fisiknya, bukan dari kerangka tubuhnya, tetapi siapa yang menciptakannya. Nomor 4. Seorang meyakini bahwa Allah memiliki sedikit tuntutan dan beban untuk hambanya. Apa itu? Tugas manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Ya. Untuk ibadah kepada Allah. Kata Allah, aku ciptakan kamu ke dunia dengan segala kenikmatan, dengan segala fasilitas, tapi ada tugas yang harus kamu kerjakan. Ada tugas yang harus dikerjakan, yaitu ibadah. Ya, jadi sekolah kita niatkan ibadah, makan niatin ibadah, tidur juga meniatkan ibadah. Semua aktivitas yang kamu kerjakan niatkan karena Allah, karena cinta kepada Allah, untuk ibadah, menghamba kepada Allah. Ya, itu tuntutan Allah, ya. Jadi kalau nggak mau ibadah, kata Allah, sudah, itu akan kamu rasakan nanti di akhirat. Allah ngasih tugas untuk ibadah. Kelima, seseorang dalam banyak waktunya harus takut dan khawatir atas berpaling kepada Allah darinya dan pencabutan ma'rifat, tauhid dan selain keduanya yang Allah anugerahkan kepadanya. Ya, nomor 5 ini bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merasa takut. Takutnya bukan takut kayak kita takut lihat jin, lihat syaitan. Tetapi takutnya karena takut nanti kita melanggar peraturan Allah. Kalau sudah melanggar, Allah sediakan tempat yang serem. Apa itu? Neraka. Ya. Makanya kita takut nanti disiksa di kubur,
mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita timbulkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 6, perhatikan lagi. Nomor 6, seseorang memandang bahwa ia pada seluruh keadaan dan cita-citanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa terlepas untuk segala hajatnya. Apa itu hajat? Hajat itu kebutuhan. Ya. Memandang bahwa pada seluruh keadaan dan cita-cita hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hajat kita, kebutuhan kita di dunia ini untuk hidup itu dilengkapi, difasilitasi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang sudah tahu bahwa dirinya diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nikmat sekali aku tidur hari ini. Ya, nikmat sekali aku laksanakan puasa. Nikmat sekali aku berbuka puasa walaupun dengan secangkir teh manis, walaupun dengan segelas air putih. Ya, dia akan pandai bersyukur. Nomor 6, nomor 7. Seseorang senantiasa, perhatikan lagi nak. Nomor 7, seorang senantiasa menjaga zikir dengan sebaik-baiknya apa yang ditakdirkan untuknya. Apa itu zikir? Zikir itu ingat. Ingat. Kalau kita sudah cinta, pasti akan ingat selalu. Di dalam pikiran, dalam benak, juga dalam hati. Ya. Cinta kepada Allah akan sering disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berjalan, kalau naik motor, naik mobil, dimanapun kita berada sambil berjalan, kalau kita cinta kepada Allah pasti ingat terus. Makanya dengan ingat itu kita berzikir menyebut nama Allah. Ya, Allah, Allah, Allah. Ingat Allah. Kita melihat sesuatu, ingat ciptaannya siapa? Allah. Ya, ingat Allah di setiap kita lihat sesuatu, di setiap keadaan. Nomor 8, seseorang berupaya sekuat-kuatnya tenaga untuk menjaga ibadah wajib dan mendekatkan diri melalui ibadah sempurna sunnah semampunya. Ini ibadah wajib seperti apa contohnya? Sholat. Dia akan menjaga sholatnya. Kalau dia betul cinta kepada, ya, karena tadi kalau sudah cinta, disuruh, diperintah, ditugaskan, pasti kerjakan. Ya, senantiasa menjaga sekuat tenaga. Walaupun kamu sibuk, kamu tetap harus sholat. Kamu harus tetap melaksanakan kewajibanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. 2 lagi. Ke-9. Seseorang berbahagia ketika mendengar orang lain memuji Allah, mendekatkan diri kepadanya dan berjihad di jalannya baik secara rahasia, terang-terangan, dengan jiwa, harta dan keturunan. Ya, kalau kita lihat orang rajin sholatnya, rajin ibadahnya, rajin sedekahnya, kita ikut bahagia. Kita ikut bahagia. Kapan ya saya bisa seperti dia? Sholatnya ke masjid rajin, puasanya rajin, kemudian sedekahnya setiap hari nggak pernah terlewat. Ibadahnya rajin, apapun yang dia kerjakan itu ibadah aja. Maka ketika kita melihat orang seperti itu, hati senang. Bukan sebaliknya. Orang dapat rezeki yang melimpah dari Allah, ikut senang juga. Alhamdulillah, teman saya dapat jajannya banyak nih dari ayahnya.
Cukup dengan rasa senang itu memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Itulah bukti cinta kita kepada Allah. Yang ke-10, ketika mendengar orang lain berzikir, seseorang yang mencintai Allah, dia membantunya. Sama ya, orang sedang berzikir, ya hebat nih ya, teman kita itu pandai atau amal solehnya rajin, sering mengingat Allah. Kita harus ikutin jalannya. Nah, itu 10 kita membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar hari ini? Ayo, apa lagi? Alhamdulillah, luar biasa, tambah Allahu Akbar. Kalau Ustadz bilang konsentrasi, kamu teriak konsentrasi, ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yang kencang. Konsentrasi. Jawabannya apa tadi? Konsentrasi dimulai. Hap. Nah. Biar nggak ngantuk, yang ngantuk jadi kaget. Ya. Konsentrasi. Si dimulai. Nah, itu 10 kita makna cinta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dicatat semua? Kita lanjutkan dulu. Nggak kebuka ini. Ini tolongin, nggak kebuka nih. Ininya, nah udah deh. Yang kedua, cinta kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad putra siapa? Kakeknya siapa? Abdul. Pamannya siapa? Abu Bakar. Apal nggak ini? Ya apalin ya. Mumpung masih kecil. Coba nyanyiin yang tadi, salawat. Abdullah nama ayahnya, ibundanya Abdul Muttalib, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah suka duka, inilah yang penuh suka duka, yang penuh. Panjang sanadnya ya, sampai Adnan. Nanti dihafalin. Kalau di pengajian belajar tauhid, kitab Tijanud Daruri, termasuk sanad Nabi Muhammad SAW sampai nenek moyang. Ya. Yang pertama, cinta kepada Rasulullah SAW. Ya. Mengamalkan sunnah Nabi SAW. Apa itu sunnah?
sunnah segala perbuatan, ucapan, perkataan, tingkah laku yang dilakukan, yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apapun yang diucapkan Rasul, apapun yang dilakukan Rasul, itu adalah sunnah. Rasul sholat sunat tahajud. Rasul sholat sunat tahajud. Kira-kira kita ikutin nggak? Kita ikutin. Karena sunnah. Anjuran. Perintah dari Rasul. Yang kedua, banyak mengingat Nabi. Bagaimana cara mengingat Nabi? Memperbanyak membaca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Memperbanyak membaca sholawat. Sholawat paling pendek, sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas enggak diuji, pantas enggak dipuji. Pantas. Maka sholawat yang kita bacakan itu adalah pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah memuji berarti kita cinta. Kamu kalau ada temanmu pintar, kamu puji-puji. Berarti kamu suka sama kebaikannya, sama kehebatannya, sama kepintarannya. Ih, si Anu hebat banget ya. Ranking 1 terus sekolahnya. Karena rajin belajar. Kita suka dengan teman kita. Kita memuji. Ya. Terus setelah memuji, diikutin gak caranya? Caranya diikutin gak? Diikutin. Tanya, kamu kok bisa ranking 1? Ya aku belajar setiap hari. Berarti harus ikutin. Kita cinta kepada Nabi. Perintah Nabi diikutin apa enggak? Diikutin. Itulah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini agak susah nih. Nomor 3. Ya, perhatikan lagi. Kalau nggak pakai mus susah. Mencintai orang yang dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai orang yang dicintai Nabi. Siapa yang dicintai Nabi? Keluarganya, sahabatnya, para tabiin, pengikutnya. Itu Nabi cinta kepada mereka. Maka cinta juga harus menimbulkan cinta kepada keluarga Nabi. Ya, termasuk anak-anak Nabi. Ada berapa anak Nabi? Anak-anak Nabi. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Itu anak-anak Nabi yang harus kita cintai. Nomor 4, menjauhkan atau menjauhi dan meninggalkan apa yang dilarang Allah, seperti berzina, membunuh, mabuk, ya, dan berbuat maksiat lain. Bukti cinta kepada Rasul, larangan Allah ditinggalkan. Rasul meninggalkan larangan Allah. Rasul
tidak berbuat dosa. Rasul bahkan dijaga dari dosa. Ya. Tetapi Rasul walaupun dijaga daripada dosa, tidak pernah melakukan dosa, Rasul tetap meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Nabi aja perintah Allah dikerjain, larangannya ditinggalin, maka kita ikutin Nabi. Perintah Allah kita kerjain, larangan Allah kita tinggalin. Ya. Berapa ini? 4. Nah, 2 lagi. Gemar membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman umat Islam agar selamat dunia wal akhirat. Al-Quran itu apa sih? Siapa yang bisa jawab? Al-Quran apa? Al-Quran itu apa? Terus kurang tepat. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu apa? Kamu kan belajar Al-Quran. Nah, Al-Quran itu apa sih? Al-Quran sumber katanya dari qara'a, artinya membaca. Al-Quran kitab suci yang harus dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berangsur-angsur sebagai mukjizat dan pedoman umat Islam. Nah, kebetulan ya, bulan Ramadan disebutkan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya kalau bulan Ramadan, orang berlomba-lomba memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, 1 hari 1 juz, sebulan selesai. Nanti setelah Ramadan selesai juga ngajinya. Jangan, lanjutkan. Nah, ya. Belajar membaca, setelah itu memahami, setelah itu amalkan. Yang terakhir, mencintai semua atau sesama umat manusia, terutama umat Islam. Kalau sama kita, orang Islam sama orang Islam harus saling mencintai karena Allah. Kita berteman dengan non-muslim, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Karena dia juga manusia, dia juga ciptaan Allah. Yang berbeda apanya? Tauhidnya, keimanannya. Ya. Kalau untuk berteman silakan berteman. Bahkan kita harus lebih baik kepada mereka. Ada orang non-muslim berteman sama kita. Waktu sekolah kita jajan, dia enggak. Kira-kira dikasih apa enggak? Dikasih. Kalau kita ngasih orang yang non-muslim, kira-kira jadi pahala enggak? Jadi pahala. Tetap kita sedekah. Karena sedekah itu tidak terbatas. Tidak hanya kepada orang Islam saja. Kepada orang non-muslim pun kita bisa memberikan apa yang kita punya. Ya. Bahkan itu menjadi pujian bagi mereka. Orang Islam tuh baik-baik ya. Ternyata orang Islam tuh baik. Nah, setelah dia timbul seperti itu, maka Allah berikan hidayah, timbullah rasa hatinya. Kayak saya pengen masuk Islam. Nah, kan jadi hidayah. Ya. Sedekah kita jadi hidayah untuk orang yang non-muslim. Ya. Nah, itu dia 6 poin yang menjadi bukti kita cinta kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dan terima kasih.
Ada pertanyaan? Sebelum ditanya ada pertanyaan? Nanyanya jangan poin. Yang tidak kamu pahami ditanyakan. Cacing apa? Cacing. Ya. Hai teman-teman semua. Oke, silakan duduk rapi lagi. Disimpan bukunya dan pensilnya atau pulpen, ditutup. Nggak boleh ngelihat. Oke, satu lagi Ustadz kasih tepuk semangat biar tidak ngantuk. Ada yang bisa tepuk semangat? Oke, satu. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Versi yang lain ada lagi? Siapa yang punya? Siapa mana? Oke, kita pakai yang itu dulu. Nanti yang kedua baru versinya Ustadz. Tepuk semangat. Yang lain semangat, yang di belakang begini aja ngantuk. Sudah nggak semangat berarti ya. Ulangi sekali lagi, harus kompak. Tepuk semangat. Kalau semangat berarti ikutin nanti kegiatan sampai selesai. 30 hari ya? Iya, 30 hari kan? Ya puasanya. Puasanya 30 teman-teman semua, terakhir ya. Setelah Syawal ini, setelah puasa selesai, masuk bulan Syawal ya. Bulan Syawal Ustadz buka pendaftaran pengajian di rumah di Majelis Ta'lim di Bonang. Kalau dari sini berapa menit ya? 2 sampai 3 menit paling. Ya. Kalau 15 menit jalan kaki. Kalau pakai sepeda 5 menit paling. Ya. Ngajinya pakai metode ummi dari jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, ini bacaannya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu ya. Kira-kira bacaan nadanya nada ros namanya. Ya. Jilid 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Murid Ustadz yang di sekolah kelas 2 sudah Al-Qur'an. Kelas 3 sudah belajar tajwid, ya. Kelas 3 sudah belajar namanya Gharibul Quran. Itu ya. Gharibul Quran. Tahu Gharibul Quran apa? Kalimat-kalimat yang aneh, ayat-ayat yang aneh dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat yang aneh dalam Al-Qur'an. Nanti belajar di situ di metode ummi sampai dengan tajwid. Tajwidnya pakai nada juga, nada ummi. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halki, idgham bi gunna, idgham bil gunna, iqlab, ikhfa hakiki. Izhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Dihafalkan dengan nada. Ada pelajaran anak, semua tulisan anak hanya dibaca pendek, jika terpaksa waqaf tetap dibaca panjang 1 alif. Jadi bacaan-bacaan aneh dalam Al-Qur'an itu belajar di Gharibul Quran. Dan itu satu buku dihafalin. Setelah dihafalin nanti diuji, ada ujiannya.
dengan hafalan juga juz 30. Selesai juz 30 maju ke juz 29. Kelas 5 sekarang mau munakosah juz 29. Kelas 4-nya munakosah tartil. Kelas 5 ada yang munakosah tartil. Tajwid, gharibul Quran, tahsid, tilawah Quran. Ya. Siapa yang sudah umi Iqra 6? Siapa yang sudah Iqra 6? Ada yang sudah Iqra 6? Iqra 6. Yang Iqra 3. Ya. Kamu Iqra 3. Kalau di umi jilid 3, kamu bisa baca Iqra 6. Bedanya berapa tuh? Bedanya 3. Kalau sudah jilid 5 di umi, kamu sudah bisa baca Quran. Ya. Itu kelebihan atau percepatan daripada metode umi. Ya baik, teman-teman semua, itu saja mungkin informasi dan materi hari ini yang bisa Ustadz sampaikan. Ada berapa bukti cinta kita kepada Allah? 10. Ada berapa makna bukti cinta kepada Rasul? Nah, apa nomor 4 cinta kepada Allah? Nah, ngelihat dulu. Ya. Nomor 1 deh, nomor 1. Apa cinta kita kepada Allah buktinya apa? Nomor 1. Nomor 1 apa? Ditulis nggak? Tak keburu. Apa? Coba baca. Apa? Nah, nanti pertanyaannya nanti sama panitia ya. Ditanya sama panitia nanti harus dijawab. Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Pertanyaan terakhir, siapa nama Ustadz? Alhamdulillah. Nanti kalau di jalan ketemu, ucapkan salam. Assalamualaikum Ustadz. Ya? Nah, jangan, Ustadz, halo. Jangan ya. Ucapkan salam. Terus di biodata tadi, nanti kalau yang penasaran dengan metode umi, kamu lihat di channel YouTube ya. Nama channel YouTube-nya tadi apa? Yang pertama. Yang pertama kan ada 2. Ada 2. Oke, kita lihat. Nih, apa tuh? Ah, nggak ada. Ada yang ingat nama satu yang pertama itu? Ada yang matanya tertuju ke situ nggak tadi? Nggak. Ya. Nama channel YouTube-nya yang khusus metode umi, cara bacanya itu ada di channel YouTube Kodas TV. Nah, nanti lihat kalau penasaran ya. Kalau nadanya ada di jilid 3. Ada di jilid 3. Lihat di playlistnya nanti jilid 3, nadanya seperti itu. Kalau yang kedua baru itu isi kajian tausiah, kemudian kultum Ramadan yang sekarang di setiap masjid baru masuk ke situ. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Tidak ada, ya. Kalau ada pertanyaan nanti Ustaz jawab. Ustaz, boleh nggak saya kasih THR? Oh, boleh. Ya. Baik, teman-teman semua semangat melaksanakan sanlatnya sampai terakhir. Mudah-mudahan walaupun 2 hari, tapi kamu mendapat ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang bermanfaat, ilmu itu bisa kita amalkan, ya, bisa diamal. Itulah tandanya ilmu itu bermanfaat. Diamalkan untuk diri sendiri atau disebarkan kepada orang lain. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.